Kepada semua jemaat yang terkasih, kita persiapkan ya apa yang Tuhan taruh di hati saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami satu hati. Kami mau mendengar, mau melatih supaya kami mengkalibrasi jiwa kami, emosi, pikiran kami, kehendak kami supaya selaras kembali dengan Kau. Di musim yang tak menentu, kondisi pandemi COVID-19 ini, tetapi di dalam Engkau tetap tentu, tetap kepastian. Karena Kau gak berubah Tuhan. Kami yang mesti berubah, adjusting with you. Pada waktu hempasan ombak badai di dunia semakin keras, semakin lama durasinya. Tapi dengan Engkau kami tak akan terhempas, kami tak akan tergoyang. Sebab jiwa kami memiliki sauh yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus pengharapan kami. Jangkar hidup kami. So Lord, speak to your people, I pray. And anoint your word supaya ada resonansi pada pendengar firman di siang hari ini maupun subuh maupun sore di Australia, di Amerika. Dan kami tidak akan selesai setelah acara ini sama lagi. We will be blessed and will be different. Kita akan semakin serupa Kristus dari glory ke glory, and to God be the glory. Great thing He is doing among your people. In your name Jesus we pray. Amen. Alright, kita akan masuk ke tetap di dalam seri mengenali Allah yang tidak tergesa-gesa. So mark mark my word, dan Anda bisa belajar dari 4 Injil, or even dari Kejadian sampai Wahyu. God is not in a hurry. Allah itu nggak tergesa-gesa. Baca aja Yohanes 11 bagaimana Lazarus diizinkan meninggal dulu. Kemudian setelah hari keempat sudah jadi jenazah, sudah mati, kemudian bangkit, udah decay ya. And then he rose up from the dead. And tujuannya itu terjadi untuk memuliakan Allah. So today mengenali Allah, but today kita mau ngerti cara Allah bekerja sebagai Allah yang gak tergesa-gesa. How does he work? Peter Scazzero berkata, mark my word. And really register in your soul. God is working in a slow work process. Allah itu kalau bekerja prosesnya pelan. Nah, kita mau belajar mengenai bagaimana apa yang kita pelajari selama ini. Kan saya kan singkapkan bagaimana pengalamannya Yesaya di Yesaya 6. Nah, Anda mesti tahu latar belakangnya ini. Israel sedang mengalami kemelut politik di dalam pemerintahan kerajaan Israel. Just like waktu Indonesia sudah mengalami pilkada, pemilihan presiden, there was kemelut yang gila-gilaan. Pemilu was being questioned. Saat itu juga sama. Kemelut itu terjadi karena pemerintahan yang buruk endingnya dari Uzia. 50 tahun jaya-jaya, tapi 10 tahun terakhir merosot luar biasa, sehingga transisi untuk transformasi perpindahan ke pemimpinan baru ke Yotam anaknya, it was not smooth, sama sekali nggak lancar. Kayaknya persiapan untuk successionnya nggak disiapin deh sama si Uzia. So it was a war, internal war dalam keluarga dia, keluarga kerajaan maupun dengan para imam. 81 imam menegur raja ini yang melakukan apa yang bukan porsinya dia. And dia langgar dengan sombong dengan otoritas kejabatan dia. Dia labrak sampai ada kusta di dahi dia baru tahu. He's fighting against God. Udah gitu gak nyerah lagi. Gak ada pertobatan loh. Matinya ngenes, diisolasi dia. Kayak orang COVID-19 aja diisolasi, ngenes. Kalau udah meninggal juga ngenes caranya, gak ada penghiburan, gak ada upacara penghiburan, gak ada sempat ketemu keluarga gak bisa lihat jenazah, ngenes sekali. Now, in that turmoil, political turmoil, rajanya mati kan. Di situ ada seorang yang berdoa mencari hadirat Allah. Dan ketemu penglihatan Allah, namanya siapa? Yesaya. So Yesaya tidak saja menerima hadirat Tuhan di tengah-tengah kemelut itu, tetapi dia mendapat penglihatan. Penglihatan ini mengenai apa? Bukan mengenai panggilan dia. Beda loh, ini penglihatan mengenai pribadi Allah. Dan Anda sendiri kan udah belajar Yesaya 6 ya, ayat 1 sampai ayat 13. Bagaimana pertemuan muka ke muka dengan Allah yang luar biasa sampai dia kaget-kaget, kudus-kudus. Tetapi dia ngelihat dirinya dia waktu dia melihat kekudusan Allah, najis. Aku ini orang berbibir najis, tinggal di bangsa yang berbibir najis. Dia lihat ketidaklayakan dia di hadapan Allah yang mulia.
Dan di tengah ketidaklayakan dia, datang loh serafim, malaikat Tuhan diutus sama Allah. Dan kemudian dia dikasih bara, di bibirnya disentuh. Dan hari itu juga kenajisannya hilang. Dia kudus seperti Allah kudus. Di situ dia terenyuh hatinya. Saking terenyuhnya, you know how he respond? Ini aku Tuhan, waktu ditanya sama Tuhan siapa yang akan kuutus. Ini aku Tuhan, langsung dia beli diri loh. Karena dia melihat hati Allah yang merciful, hati yang penuh belas kasihan, hati yang baik dari Allah, tidak menghakimi dia, tapi mengkuduskan, memisahkan dia dan membasuh dia. So he saw a loving God. And dia mendapat situasi yang betul-betul parah secara dunia di luar, eksternal. Tetapi secara internal dia kenal Allah. So di sini saya belajar ya bahwa pada waktu ada kekacauan kepemimpinan di suatu negara, di situ ada umat Tuhan di situ yang mendapat penglihatan akan pribadi Allah. Yang Allah cari, yang Allah beri, bukan strategi kepemimpinannya mesti gimana di prosesnya. Nomor satu yang Allah berikan adalah pribadinya dulu dikenalin. Dan baru dari orang yang kenal pribadi Allah, strategi kepemimpinan baru diselesaikan. Nah, baru kemudian panggilannya Yesaya itu muncul. Di Yesaya 6 ayat 8. Kemudian setelah Yesaya memberi diri, kan di tengahnya dia memberi diri, lagi tergila-gila sama Tuhan, lagi jatuh cinta. Kemudian dikasih tahu, nanti kamu tuh gak akan ngomong sama orang ya. Terus dengar tapi gak akan ngerti. Lihat gak paham. Oke? Udahlah, percuma lah. Pokoknya sampai si Yesaya berkata, really? Akan ketemu bangsa tegar tengkuk kayak begitu? Berapa lama pelayanan saya? Sampai punah total and God can start from beginning, from ground zero. Sampai kesombongan itu menjadi tunggul. Tapi setelah 70 tahun di Babel, tunggul itu keluar yang namanya juru selamat Israel. Yaitu Taruk atau tunas yang kudus. A seed of holiness will come forth out of Israel. Dari dalam bangsa Israel sendiri. Nggak dari luar, nggak diimport sama sekali. So Anda bisa melihat di sini bahwa Yesaya itu sama sekali orang yang menerima panggilan berdasarkan penglihatan pribadi Allah. Now, what I'm writing here is bagaimana visi bisa menjadi realita. Nah, ternyata dari penglihatannya yang akan Allah yang si Yesaya terima, terus dia mendapat panggilan bahwa dia akan menjadi mulut ke bangsa-bangsa, ke raja-raja Israel yang sudah budak, panca inderanya udah sluggish, udah bebal. You know, be careful. Saya tuh baca ini, saya bilang, Lord, I don't want to be a leader yang panca inderanya tumpul loh. Dan pendengarannya menjadi sluggish loh. Because if we calm, kalau kita tahu bagaimana menjadi kalem di hadapan Tuhan, we can hear God. Pandemi ini, COVID-19, gelombang kedua di Jakarta, ibu kota Indonesia, DKI terutama. Ini sudah zona merah terus non-stop, mungkin ke arah hitam. Seperti Surabaya. It's hard, economically it's hard. Secara ekonomi memang buruk. Tapi sekarang saya dengan ributnya orang-orang mana ekonomi itu, saya bilang, kok gak ada yang nyari Tuhan ya? Who is seeking God? Allah tuh selalu ngundang loh. Come to me, datang padaku. Yesaya pasal 55 ayat 6. Cari aku selagi aku mau dicari. Seek me in the time where I'm willing to be sought. You know, cari aku. Ini pandemi ini kan waktu yang Tuhan sediakan, di mana Dia bersedia untuk dicari. Nah, kalau Anda mencari Tuhan, this is the time that many Christian yang belum pernah mengalami encounter with God, belum pernah mengalami perjumpaan muka ke muka dengan Allah secara pribadi, and kenal pribadi Allah. This is the season. This is the time and this is the season. And when you know God, pada waktu panggilan diberikan, amanat agung diberikan, and you have to do amanat agung, and bagaimana caranya, Allah akan sertai Anda. Because He promised that di Matius 28 ayat 20. Dan kalau kau menjadi pelaku amanat agung, I will be with you. I will be with you sampai until the end of ages. Nah, berarti Allah tuh hadir dong. Nah, pandemi ini Anda semua sedang dilatih. Di mana panca indera rohanimu lagi dipertajam, lagi diasah. Bagaimana cara ngasahnya? Nah, selama ini kan Anda ngecek deh. Bukankah Anda taunya kalau Allah itu hadir,
Kalau lagi doa memuji Tuhan, bahasa roh, ada merinding-merinding, ada rasa hangat. This is the season. Sampai berkepanjangan gini kita nggak tahu loh kapan kelarnya. Kapan vaksin diketemukan. Nah vaksin mau diketemukan Januari 2021. But COVID derivatif berikutnya udah 5 jenis COVID sudah diketemukan. Yang lebih keras, lebih parah serangannya. Berarti vaksin-vaksin yang diketemukan awal dini nggak akan mempan loh. Bahkan katakan COVID-nya lebih parah daripada yang di Wuhan. Nah, siapa yang ini situasi telur dan ayam nih. Siapa yang duluan nih? Nah, so dalam kondisi seperti ini, Allah tuh lagi diem, tapi hadir. Saya ulangi lagi, God is silent, but is He present? Of course. Selama matahari terbit tepat pada waktunya, terbenam pada waktunya, langit dan bumi masih berputar, saya masih melihat bintang, galaksi, of course God is present. Bukankah Dia Tuhan alam semesta? Bukankah Dia menciptakan semua itu? Of course Dia hadir, but He is silent. Makanya kalau Anda ikut-ikutan hamba Tuhan yang bikin Anda merasa, saya selalu dengar orang-orang ngomong kayak gini, padahal pengajaran itu hamba Tuhan sesat gitu loh. Saya pernah ikut, tapi waktu saya lihat mata kepala lebih dekat, wih ini kok ada kayak ada mengkultuskan seseorang, saya mulai mundur. Tapi saya nggak nyangka loh, kerasa loh. Saya bilang, how do you test your panca indera? Ini feeling emotion yang sudah dipertajam untuk mengenal Tuhan atau you are depending on your past emotion. Awal kita pakai perasaan loh, kenal Tuhan loh. But in this season, no more. Allah mau kita naik kelas. Where we don't love our feeling about our God, but we grow in maturity in our spiritual formation menjadi loving God for who He is. Kita akan belajar mencintai Allah karena siapa Allah. The character of God. You know, Rick Warren berkata seperti ini. The character of a person, karakter seseorang, terutama orang Kristen tentu, adalah a sum of the being habit. Jadi kalau Anda punya kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan untuk spending time with God, kalau ini dijumlahin terus dan dilakukan setiap hari tanpa Anda maju mundur, absen, bolong-bolong kata jemaat saya, nggak ada. Consistently you're seeking, you're being with God day by day in solitude and silence. Kalau Anda terus seperti ini bertahun-tahun, totalnya membentuk karaktermu. So your character, dikatakan di sini bahwa your character is essentially the sum of your habits. What kind of habits are you developing during this pandemic? Kebiasaan atau disiplin macam apa yang Anda bangun semenjak 6 bulan sudah pandemi. Sekarang masuk ke 7 bulan. Oke, kalau Anda nggak disiplin diri Anda, bagaimana panca indera mau peka? So, jangan menjadi orang Kristen yang kejadian buruk terus berkata, ini Tuhan pasti ngomong ini nih. Kalau situasinya lagi enak, Tuhan lagi baik sama saya. Nggak bisa. It's your habit of getting to know God that determine who you become. And panca inderamu itu akan menentukan kenal Tuhan apa tidak. So today, melalui kehidupan Yesaya, saya belajar. Ternyata dari dia menerima pengenalan akan Allah, Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat 4. Sampai dia mengenal pribadi Allah, Yesaya 5. Oh, woe is me, celaka aku, orang najis. Sampai dia mengenal hatinya Allah seperti apa dan rasakan. Sampai dia menerima panggilan, Yesaya 6 ayat 8. Dan kemudian dia menjadi pelayan Tuhan almost 50 years. Pertanyaan saya, waktu dia dapat penglihatan jadi utusan Allah sampai bertahan 50 tahunan dalam situasi yang keras, susah, dan orang Israel rajanya menentang Tuhannya sendiri. Kok dia bisa tahan gitu, gimana ya caranya? How does he actually stand being among the people of God who is against God? So Oswald Chambers menulis di dalam bukunya From Vision to Reality. Dari penglihatan menjadi realita. Nah, kalau background Anda untuk melakukan ministry of God bukan the vision of the personality of God, it will be dangerous.
kita bisa lupa daratan, kita bisa murtad, kita bisa stres seperti Yeremia karena pribadinya itu melankolis, dia stres, tapi dia tetap, kalau Anda baca buku ratapan, tetap matanya, pikirannya fokus kepada Tuhan. Nah, you need to study from the book of Oswald Chamber, My Utmost for His Highest. Ya, di dalam buku itu dia bahas many Christian pada waktu mendapat vision langsung menggenapi sendiri, melakukan sesuatu untuk jadi realita. And that is our weakness sebetulnya. So di sini kita belajar dari dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya nggak langsung tuh melakukan melakukan panggilan Tuhan. Dia spending time getting to know God. And in every situation, selalu yang diingat dan Tuhan bawa dalam ingatan dia, who God is for him. So di PowerPoint di sini kita lihat dasar Nabi Yesaya yang menjadi fondasi. Dasar daripada apa yang membuat si Nabi Yesaya ini bisa tetap berdiri kuat. Berani lagi ngadepin orang-orang yang menentang. Dan ini kutipan Nabi Yesaya ini nubuatan-nubuatannya diulangi sama Yesus. Kalau Anda baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan juga Rasul Paulus pakai banyak kutipan Nabi Yesaya. Apa sih yang bikin Nabi Yesaya itu kuat menghadapi kondisi Israel yang parah itu? Yesaya 41 ayat 10. Nah, kita baca ya. Ini saya baca ayat ini pertama kali dari George Meyer. Saya pakai amplified biasanya. I never forget this. Nah, ini yang membuat saya kuat. Knowing who God is to you akan membuat Anda tabah stabil di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Dan lebih parah kalau situasi nggak menyenangkan di dalam lingkungan gereja lokalmu sendiri. Di dalam keluargamu sendiri. You need to know God. Nah, Yesaya 41 ayat 10 kita baca sama-sama. Semuanya ada di screen Anda ya. Pesan Tuhan kepada Yesaya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku ini pribadi Allah loh. So pribadi Allah ini deket banget nih sama Yesaya. Janganlah bimbang. Oke? Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. I am your God. Aku akan meneguhkan kamu. I will establish you. Bahkan aku akan menolong engkau. Personally, Yesaya, I'll be your helper. Personally. Ini kalau hubungannya gak dekat kan, perkataan ini omong kosong loh bagi kita. Tapi Yesaya kenal Allah. I will help you. Aku akan pegang engkau dengan tangan kananku. My right hand, my hand of authority will hold you, uphold you. And I will bring victory to you. Nah, di sini Anda belajar bahwa si Yesaya itu benar-benar bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang buruk, turmoil, because he personally know God. Dia ini spend time in solitude and silence with God. Dia gak langsung jumping jack langsung jadi, mana rajanya? Sini nih ada pesan Tuhan. No, he wait upon the Lord. Kan Yesaya 41 juga yang mengatakan di ayat 30. Betul gak? Ini gak ada di ayat Anda ya. Yesaya 40, maaf. Dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan. Dia gak akan ngomong gini kalau dia sendiri gak praktek. Tetapi orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pandemi ini yang gelombang kedua PSBB is not the time for us to be limp. Menjadi lemah jiwanya. Menjadi lesu. Justru ini masa kamu dikuatkan. Because of what? Because you're spending time with the Lord. Being with God, not doing for God. Pusat kita ada bersama dengan Allah, bukan kerja untuk Allah. The kerja will be next after the COVID selesai. But now is being with God. Because the vision of God should be our background of whatever we're doing. Background kita maksudnya kalau Anda lihat di sweet spot tempat saya yang sweet spot ini benar-benar sweet, right? With a beautiful orchid and blue white porcelain. It's very sweet this place. As sweet as the place, it cannot be sweet until you know the sweetness of God. Itu yang membuat Anda tahan banting tuh. Oke? So di sini Yesaya mampu hidup bertahan di antara orang-orang yang kebal semuanya, bebal total.
he can live for them. Nah, sekarang kita mendapat konklusi pelajaran dari Yesaya itu apa? Know God personally. Walk with Him. Be with Him. And you can survive. Anda akan bisa berdiri. Bahkan you can thrive. Di tengah-tengah kejahatan, kemesuman, kebejatan orang Israel yang udah lupa Tuhannya mereka. And this is the time Yesaya kenal Allah secara pribadi. Maka matinya digergaji pun di dalam pohon dia gak takut. Because he know who God is. Saya berdoa saat ini adalah saat Anda semakin kenal, semakin intim dengan Allah. And Anda akan tahu. The only one who can strengthen you is God. Nobody else. Mau minum obat-obat suplemen silakan. But kekuatan jiwa kita is by knowing God. Spend time with God. Nah, sekarang kita mau perkenalkan pelajaran apa yang kita juga belajar dari orang yang mendapat vision of God. Namanya Saulus. Nah, Saulus di Kisah Rasul 9 kita akan belajar the vision of Jesus in Saul. Ternyata adalah penglihatan yang merekonstruksi penglihatan tentang Tuhan Yesus di jiwa batinnya si Saulus. Saya gak ngerti nih. Ada orang yang giat yang kenal Allah. Tapi kalau dengar Yesus Mesias yang dikabarkan pengikut-pengikutnya Yesus setelah Yesus bangkit dari mati dan kembali ke surga. Kok dia gambarannya mengenai Mesias begitu rusak, begitu berupa sampai bloody. He become a bloody murderer. Pembunuh yang berdarah-darah membunuh orang pengikut Yesus. Kok bisa sampai rusak begitu ya? Nah, pertemuan dengan Yesus yang bangkit dari mati. Mesias secara pribadi jalan lurus menuju ke Damsyik di Kisah Rasul 9. Merekonstruksi kembali cara jiwanya dan batinnya Saulus melihat Yesus tuh kayak apa, siapa sebetulnya. Sampai dia menjadi defender of Jesus. Sampai dia berani mempertaruhkan nyawanya. Dah, sekarang kalau aku mau dibunuh sama pengikut Yesus dulu yang aku bunuh tuh, terserah. Tapi ternyata dia bisa mendapat pertolongan dari Barnabas. Mendapat pertolongan dari Silas, dari orang-orang yang percaya dia tuh bertobat, mengalami transformasi. Nah, untuk si Saulus dikasih kan di Kisah Rasul 9 dikasih tahu dong panggilan dia apa kan? Ingat ya, selalu the vision of God first, then the calling of God. Anda nggak mungkin dapat amarta agung kalau Anda nggak pernah dapat vision of God. Nggak mungkin orang bisa melakukan amat agung kalau never have encounter with God. Never. God is not crazy. Bagaimana Anda bisa muridkan bangsa-bangsa menjadi murid Kristus pada Anda sendiri gak kenal Kristusnya. Never. So kita akan buka ke Kisah Rasul pasal yang ke-9. Bagaimana Saulus itu untuk masuk dalam panggilan utusan dan bahkan menjadi rasul. Dari Saulus namanya ganti nama menjadi Paulus. Paulus itu nama Romawi. Makanya dia waktu di penjara ditangkap gara-gara dituduh orang Farisi, Saduki, ahli Taurat ini pengajar sesat. Tapi gak melanggar hukum Romawi. Jadi orang Romawi juga mau hukum dia bingung gitu loh. Ya hukum aja pakai caramu sendiri. Enggak, pokoknya dia mesti disalibkan, masuk penjara. Karena takut sama orang, orang Romawi sadis-sadis begitu takut sama orang juga loh. They're afraid of the mob, you know. Akibatnya dimasukin ke penjara. Tapi kan Anda tahu kan di penjara itu tempat pertemuan divine encounter with the angel dengan malaikat Tuhan. Penjara kebuka, Paulus keluar. Ini juga dialami oleh Rasul Petrus. So tempat sengsara is actually becoming the most powerful place of encounter with God. Jadi kalau kita ngalami aniaya, tempat-tempat yang orang dunia akan cemooh kita, jangan takut. It become your most powerful place of encounter with God. Kami yang ngalami semua ini. So don't be afraid. Kenapa kok saya bisa ngomong don't be afraid? Sama kayak si Yesaya 41 ayat 10 tadi. Because you know God is with you. You know God is kind, good, merciful, compassionate. Kan diampuni si Yesayanya. Dari najis menjadi kudus. So si Yesaya ngalami apa? Pertemuan karakter Allah. Nah kalau Anda kenal Allah seperti itu, my God, biar dibuang ke gua singa, dimasukin ke dapur perapian kayak Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, nggak takut. Why? Because you know He's present. He is present. Kan Daniel kan ketemu 3 kali sehari, bagaimana nggak present? Ngapain ketemu sama pribadi Allah kalau nggak present?
Betul nggak? And that's why he knows God. Nah, Saulus juga kenalan sama Mesias dulu. Makanya Yesus langsung ngomong, Saulus, Saulus, kok kamu menganiaya aku, kenapa? Hah? Aku menganiaya pengikutmu. Itu sama dengan aku menganiaya engkau. And dia menampakkan diri dalam cahaya yang membutakan. You know, untuk orang sombong, arogan kayak Saulus, dia dibikin begitu low, so low, sampai helpless. Secara keturunan, kalau Anda baca kitab suratannya Filipi, kepada jemaat Filipi dari Paulus, coba ya baca suratnya. Dari keturunan suku Benyamin loh aku nih. Orang Yahudi paling terhormat. Farisi yang paling tinggi kedudukannya. Mungkin lulusan dia summa cum laude kali. Wah, derajat dia, accolade-nya gila-gilaan. You know. Tapi that day, dia dihampiri, ditangkap sama Yesus. He was nothing. Kenapa? Karena setelah penglihatan dengan cahaya itu, dia buta kan? Dia gak bisa lihat. He cannot even see. Sampai mesti dituntun orang. You know bagaimana seorang yang powerful, terkenal, beken, suddenly become a helpless human being. Sampai kemana-mana mesti dianterin loh. Di situ bilang, coba anterin dia dong. Pergi ke Ananias sana. Nanti Ananias akan kasih tahu sama kamu mesti ngapain. I mean, Paul, who knows everything. Kita orang Farisi kan, kalau Anda baca di kamus kitab Anda tahu kan. Itu orang yang sempurna, titik koma, itu iota terus hafal loh dari kitab Taurat loh. Bisa nggak lihat apa-apa, jalannya mesti dituntun. What a humbling experience. Itu cara Tuhan merekonstruksi penglihatan dia akan Yesus Mesias. Dari pribadi yang dia anggap sesat, mesti dimatiin, menjadi pribadi yang, my God, you are the Lord. Kau Tuhanku, kau Allah yang benar, yang muncul dengan wajah Yesus, my Lord. Now that vision membuat si Saulus menjadi orang yang rendah hati sekali. Setibanya dia sampai ke rumahnya Ananias tumpang tangan. Setelah Ananias dialog sama Tuhan sendiri, and langsung itu ada selaput di matanya, copot lah. And then he could see. And when he saw, he was so humble. Karena dia di antara orang-orang yang dia mau bunuh waktu itu. And dia mesti minta maaf, rendah hati. And dia bilang, I saw the Lord. Aku lihat Tuhan loh. Your God, your Lord. And kemudian dia apa? Terima Roh Kudus, kemudian dibaptis. Ya, kalau Anda dan saya baru terima Roh Kudus dibaptis, Anda level apa? Nggak mungkin dong. Level ketua komsel dong. No way. Anda akan melalui proses pembentukan rohani. Anda akan melalui proses pendewasaan jiwa Anda, kesehatan emosi. Betul nggak? Kita nggak bisa kasih kedudukan, 1 Timotius 3 katakan, don't give a position to a novice. Jangan memberi posisi kepada orang yang baru terima Yesus, baru selamat. Nanti mereka jatuh dalam pencobaan setan, jadi sombong, gede kepala, malah keseret setan. You will go through a process. Now look at this. Saya lihat di Kisah Rasul yang ke-9 ayat 3 ya. Kita lihat di sini. Tiba-tiba cahaya memancar, saya langsung ke bagian ini ya. Dari langit mengelilingi dia. So encounter with God is real. Ini persis yang saya alami waktu saya pertama kali diajak pergi mengunjungi pesta perayaan ibadah Natal di CWS di Senin Raya Jalan Kenanga kalau nggak salah ya. Jam 8 malam 24 Desember 1984. Cahaya yang menyilaukan mata saya turun atas saya lebih terang daripada cahaya matahari jam 12 siang. You can hear my testimony, you know. Di situ Saulus rebah ke tanah dan dia kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan jawab Saulus, isn't it amazing? Dia bisa dialog sama Allah yang dia mau bunuh. Siapakah engkau? Tuhan. You see, if you meet God, even though you don't know Him at all, kayak Saulus, bisa kenal suaranya dan tahu itu Tuhan loh. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. So number one,
Lihat nih ritmenya Tuhan. And this is my repentance. Dalam 6 tahun ini saya bertobat. Karena saya ini pribadi personality merah katanya. Ada pengajaran bilang saya ini merah. Ada lagi pengajaran saya ini, I think MBTI ya. Saya ini kolerik dan sanguin. Kayak kolerik itu kalau udah mau tuh jalan gak ada yang bisa menahan tuh. Dan jalan tanpa pertimbangan, strategi, perencanaan. 13 karena aku melihat. Katanya kalau saya tuh ngelihat dapat penglihatan, musinya digenapi 50 tahun kemudian, saya sudah genapi 5 menit kemudian. Nah, itu Speedy Gonzales, itu Indri Gotama. Itu makanya kalau saya ngajarin Solitude Silence itu karena itu pertobatan saya. Tetapi bangunlah pergilah, akan kuberitahukan padamu apa yang mesti kau lakukan. So the being with God is number 1 before the doing for God. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Jadi dia tuh gak sendirian. Temennya dengar suara. Kayak nanti kisah 126 Anda bisa dengar lagi kesaksian dia. Karena mereka memang mendengar suara itu tapi gak melihat apapun. Memang encounter with God is personal. Bukan kerjaan massal. It's not a mass volume. So di sini Saulus mengalami pengalaman yang meremukkan dan mentransformasi keyakinannya akan Yesus. Wow. How he believed Jesus kayak gini, sesat, remuk, keras langsung. Dan itu membuat Yesus lagi operasi jiwanya dia. Ayat 8. Dan Saulus bangun dan berdiri dan lalu membuka matanya. Tapi dia gak bisa lihat apa-apa. Mereka mesti dituntun dalam perjalanan dia ke Damsyik. Lihat nih ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya enggak makan, enggak minum. You talking about solitude silence? Mulai day 1 ketemu Tuhan, dibawa langsung solitude silence. Be still, don't talk. Okay? So Saulus menyadari bahwa Yesus Kristuslah yang mengundang dia. Di sini kita belajar bahwa Yesus Kristuslah pribadi yang ngundang dia untuk melakukan semua pekerjaan baiknya. Who is inviting? When you have a vision of God, you will do the work of God. You will do the kingdom work. And you know what? Kalau Anda bisa melakukan pekerjaan Tuhan, number 1, it's all because of the goodness of God. Karena si Saulus berubah dulu jadi Paulus. Diservis jiwanya, emosinya. So Anda baca di screen di sini, Saulus menyadari bahwa Yesus Kristuslah yang mengundang dia untuk melakukan semua pekerjaan yang baik. Amazing. Makanya dia bisa tulis surat tuh di Efesus 2 ayat 10. Many years later, he can write this. Kepada teman-temannya dia. Hey, you know, we are all what he has made us, Lord. Created in Christ Jesus for good work. Ternyata waktu kita mendapat vision of God, tangan Tuhan tuh bekerja di emosi kita, di jiwa kita. Nah, waktu tangan Tuhan itu bekerja di jiwa kita, dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah. Which God prepared beforehand to be our way of life. Nah, jadi Anda memiliki gaya hidup baru atau a new habit. Sekarang saya belajar dari James K.R. Smith. Ini Steve Murrell sebutin namanya. And he wrote the book. What you love is who you are. Sebetulnya apa yang kau sukai itulah pribadi Anda. What you desire is who you are. Nah, di sini Allah berkata, aku bikin kamu memiliki way of life of doing good. So di sini dia bilang kepada teman-temannya, Yesus Kristus tuh ngundang Saulus ya, dalam panggilannya dia. Merupakan ekspresi kasih karunia Tuhan dan pekerjaan tangannya yang kreatif untuk merubah interior jiwa dia. Jadi pada waktu Yesus bertemu muka ke muka dengan Paulus bertemu ke muka dengan Yesus, tangan Tuhan tuh lagi kerja di dalam Paulus. Dan waktu dia tahu, aku nih dari sombong, benci, bahkan mau bunuh orang. Kok bisa jadi tahu aku nih ada panggilan Tuhan dan aku mau melayani Yesus. Dia tuh sadar panggilan Tuhan itu adalah undangan Yesus sebetulnya.
Dan itu ekspresi the grace of God. And then pekerjaan tangan Yesus begitu kreatif sampai ngerubah interior jiwanya dia loh. Nah, Anda bisa tahu jiwanya si Saul itu berubah dari mana? Dari cara perlakuannya dia ke sesama dan apa yang dia khotbahkan, persis apa yang Tuhan mau. Tapi intinya gini loh, Anda nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau Anda dalamnya tuh belum menjadi bejana yang Tuhan mau. Nah, if your interior diubah sama Tuhan, jadi bejana tanah liat yang layak menampung kuasa Roh Kudus, baru pekerjaan yang Anda lakukan persis pekerjaan yang Dia kehendaki. Filipi 2 ayat 12-13 lah. Kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar, baik aku ada maupun aku nggak ada, kata Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Karena Allah lah yang mengerjakan segala kehendak Dia di dalam kamu, sesuai kehendak Dia dan pekerjaan kerelaan Dia. So, seperti Yesus mengundang Paulus, Yesus juga mengundang Anda dan saya. Ingat, panggilan adalah bukti the grace of God that is expressed in the work of our internal soul. Lihat Efesus 2 ayat 10, saya pakai bahasa Indonesianya ya. I hope we are humble. Kita semua direndahkan hatinya. Kalau saya sampai bisa jadi pembawa Injil, pemberita kabar baik kayak begini, ini adalah ekspresi karya kasih karunia Tuhan di jiwa saya. Kapan saya tahu kasih karunia Allah bekerja di jiwa saya, merubah saya? Waktu saya ketemu Tuhan. Makanya Indri yang dulu cuek, masa bodoh, bisa kembali ke rumah orang tua, bisa mengasihi orang tua, bisa minta maaf, bisa minta ampun. I mean, how can I do that? Unless the grace of God is working in my soul. Coba kita baca Efesus 2 ayat 10. Bahasa Indonesianya. Tadi kita baca dari NRSV, now from Indonesian Bible. Saudara-saudara sadar ya, kita ini buatan Allah. So when we are born again, kita menjadi masterpiece-nya Allah. Diciptakan di dalam Kristus. In the presence of Jesus, we are being created to do the good work. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau Anda baca kitab Petrus, sebelum dunia dijadikan, udah ada. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya ini menjadi gaya hidup. So you know, once you are in Christ, you have a new habit. Anda punya gaya hidup baru, makanya mesti latihan hidup disiplin dengan Tuhan, bersama Tuhan, agar tahu kehendak maunya Dia itu apa. Itu kata lain daripada disiplin adalah habit. Ingat, your character is the sum of your total habit. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life tulis itu. Your character is essentially the sum of your habits. So, di sini kita baca dari Efesus 2 ayat 10, kita lihat screen berikutnya. Bahwa Allah itu bekerja di dalam Saulus lebih dulu. Lalu apa yang Dia kerjakan di dalam Saulus menjadi pekerjaan baik yang Rasul Paulus kerjakan kepada orang lain. So, bagaimana sih Anda tahu saya dipanggil Tuhan? Bagaimana Anda tahu Anda dipanggil Tuhan? Ini cara ngeceknya nih. Anda bisa screenshot ini nih. Number 1, Allah bekerja di dalam Saulus lebih dulu. Di dirinya, di bejananya dulu. Makanya para gembala jangan melakukan kesalahan saya. Jangan buru-buru terlalu cepat naruh orang di dalam pelayanan. Prepare them in a training camp. Prepare them in yang Anda bisa spot. Pribadi-pribadi yang seperti Saulus, yang kukur kayak Petrus, kayak 12 karakter Rasul itu. Kalau Anda lihat and they really experience the testnya apa? Do they have an encounter with God? Nah, nanti masukin dalam poolnya Anda. Seperti Yesus spend time dengan apprentice ini, dengan semua calon-calon orang magang ini. Bikin tim orang magang dulu. Lalu lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam mereka masing-masing. Seperti apa yang Tuhan kerjakan di Saulus. Menjadi pekerjaan, dan nantinya apa yang Tuhan kerjakan dalam dia, itu yang keluar menjadi pekerjaan yang mereka masing-masing lakukan. Itu menjadi pekerjaannya Rasul Paulus.
Bagaimana dia ngelayani orang lain. It begin from inside out, bukan outside in. So kalau sampai kita ada mengalami problem pelayanan, nggak mungkin gara-gara orang luar maka pelayananku problem. Problem always begin with inside. Something wrong with our inside. Apakah kita habitually spending time being with God or not? Jangan sampai putus layangan loh. Yang bisa membuat Paulus bertahan, Yesaya bertahan, tetap berani maju menyampaikan pesan Tuhan walaupun dilemparin kotoran, dibuang, dicaci maki, dianiaya fisiknya. Cuman satu, he remember God, the goodness of God. Nah, so jangan terbalik ya saudara-saudara. Ini catatan saya kasih ke Anda. Jangan terbalik, bukan kerja keras kita lebih dulu loh. Lalu Allah nyusul dari belakang untuk nambah-nambahin, nembel-nembelin apa yang kamu gak sempet kerjain atau miss. Saya suka orang-orang pakai kata, oh itu miss, yang itu saya miss. Emangnya Miss Universe? Please lah, mas miss. Okay, I don't like the word miss. You just didn't do it. Gitu loh. Kalau ketemu sama saya punya deputy yang presisi, mata dia akan double lens. Double corona. Double retina. Keluar itu biji mata pakai per. Tunggu gitu loh. You know. I say, why can't you see it? You should be able to see. Gitu loh. So jangan terbalik. Ibu, Mas, don't terbalik ya terbalik. Nothing missing about it. Gitu. Jangan terbalik. Kalau sampai miss ya Anda tergesa-gesa gitu lah. Ngaku aja bilang, aduh aku kecepetan. Belum mikir udah jalan. Tipikal orang sanguin, you know. Jalan dulu baru mikir. Bukan kerja keras kita lebih dulu. Do dulu. Baru nanti Allah nyusul bantuin patch up all the missing link. Tambalan-tambalan disumpel-sumpel, you know, pakai gips, you know, ditambal-tambal. God is not a God who is tambal-tambal, you know. He's a God who's a perfection. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He makes sure everything, if you are with him, it will be perfect. So don't run, do first and never being. Jadi di tempat kami, setiap orang yang akan menjadi core team akan diinterview dulu. How's your personal relationship with God? How is your relationship with God? Tell me about your salvation experience. Coba kasih kesaksian dong, kelahiran barumu kayak apa. This will be your barcode, this will be your barometer. Kalau nggak pegangannya apa gitu loh. Oke, so sebagai penutup saya mau masuk ke Kisah Rasul 9 ayat 15. Nanti Oswald Chambers punya quote yang saya pegang akan kita lanjutkan di hari Kamis ya. Tetapi firman Tuhan kepada Saulus, pergilah sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini pesan Tuhan kepada Ananias yang harus mendoakan si Paulus dan memberitahukan panggilan kamu tuh ini. Nah, so can you see clearly what is he supposed to do? Clear ya? Nah, supaya saya bisa doa dengan tepat ya. Ayat 16. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. God says, Jesus said, I personally will show to him, will direct him betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dulu dia banyak bikin orang menderita, sekarang dia akan ngalamin penderitaan. And you know, God has his way of choosing people and how the person gonna do it. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu, tumpang tangan ke atas Saulus, katanya Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu tadi kan di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Nah, saya mau tutup dengan ini. Penglihatan akan pribadi Tuhan Yesus dan penglihatan akan dirimu itu siapa? Ingat ya, ini terjadi pada Yesaya. Oh, celaka aku orang najis bibir. Saulus juga melihat dirinya, enggak, dari segala orang paling berdosa, aku paling dosa loh. Aku paling sadis. He saw himself. Dan dia mendapat penglihatan akan diri dia sebagai karya seninya Tuhan. Bagaimana Tuhan mentransformasi,
penglihatan kita dalam melakukan pekerjaan baik. You need to have your vision about you. So you know what to do and about your calling. Kita akan lanjutan ini di minggu depan, hari Kamis jam 5 sore. Well, you need to, can I have I like to have this last question for you. I think I like to pose a question to you sebelum kita berdoa. I think it is a good place for me to pray for you. Every day, Anda mesti menanyakan setiap hari, bukan gembalamu yang nanyain setiap hari. Tanyakan setiap hari kepada Tuhan Yesus saat Anda selesai solitude and silence. This is one question you need to ask yourself. Be responsible to yourself, okay? Tuhan Yesus, apa sih yang Engkau kerjakan di dalam aku dan melalui aku? Please tell me. When you know that, you know your calling is clear. Amat Agung gak akan kacau deh. And your position in the local church gak akan kacau. This is my question to you, will be your prayer every day. Kita doa. Bapa kami yang sungguh luar biasa, ajaib, penuh kasih sayang, belas kasihan, panjang sabar, penuh dengan kasih yang tak bersyarat, anugerah-Mu gak berkesudahan tiap hari. Really, aku mulai salah. Aku terlalu cepat Tuhan orangnya. Tapi Kau tetap gak pernah ninggalkan kami milik-Mu atau buang kami sebagai milik-Mu. Kami tetap biji mata-Mu. Kami tetap kekasih-Mu, pewaris bersama Kristus. We are your special chosen people. Kau bisa mulai lagi melalui pandemi ini dengan restart button. To know, mendapat penglihatan dan tahu akan siapa aku. What is God doing in me and through me day by day. Sehingga pekerjaan panggilan itu akan pasti afdol, jelas. Pada waktu orang mendengar kami, bertemu kami, they know the hand of God has been with us. Kami ini orang yang ditandai Tuhan karena kami telah bersama Tuhan setiap hari. Lord, terjadilah ini pada setiap teman-teman online kami dan jemaat kami yang terkasih yang melayani sebagai usher hari ini. Terima kasih Bapa. Pujian hormat kami kembalikan bagimu dalam nama Yesus. Amen. Well, I have 1 minute with you to say thank you and terima kasih untuk Anda belajar hari ini. Ini nanti akan bisa ditayangkan kembali di YouTube. Anda bisa ikut kembali. Mohon yang belum subscribe. Ada lambang lonceng itu, pencet ding ding gitu. Jadi kalau ada acara baru pasti ding dong keluar gitu. Saya suka mainan lonceng itu karena bisa muncul kembali. Okay? And buku yang Anda perlu miliki untuk Anda belajar ini semua, to know how God work in you and through you. Tentu dari emotionally healthy spirituality. Karena orang yang sadar Tuhan lagi ngerjain apa di jiwamu dan bagaimana ada orang yang emosinya menuju sehat. Kalau emosinya sehat, rohaninya bertumbuh dewasa. Jadi enak diajak ngomong. Kasih Kristus akan nyata. So you see it on your screen dari Peter Scott Zero. Ada 2 buku yang saya mau minta Anda mulai maju lagi satu tahap. Emotionally Healthy Spirituality Iceberg. Buku biru ini pegangan Anda. Dan jangan lupa beli dari Amazon praktek Solitude Challenge-nya. Ada di sini, udah dibikinin. The next one is Emotionally Healthy Leader. Because this message dari awal pandemi sampai sekarang is about leader. The Bani Issachar kind of leader. Certain kind of leader. Tipe yang tahu apa yang mesti dilakukan di musim apa dan ngapain. Get the both book and toko buku kami akan bisa melayani Anda. You're not alone. Thank you. Thank you so much for everybody joining me. And we'll see you again on Thursday. Di dalam nama Yesus, I said the blessing of the Lord be upon you. God bless you.